Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang menggambar konstruksi geometris. Disusun oleh Dimas Muhtarudin dengan NIM 23190300114. Biodata: nama Dimas Muhtarudin dengan NIM 23190300114 dengan kelas 01 MSSE 003. Mata kuliah menggambar teknik berbasis komputer, Prodi Teknik Mesin dengan Fakultas Mesin, Universitas Pamulang Serang. Materi yang pertama, beberapa konstruksi dasar bentuk gambar geometris. Dengan yang kedua, macam-macam cara pemberian ukuran untuk menunjukkan panjang lebar, tinggi atau diameter benda pada gambar. Nomor 3, macam-macam gambar potongan untuk menghindari kebingungan dan menjelaskan bagian dalam suatu benda yang akan digambar. Nomor 4, tugas untuk menjawab sebuah pertanyaan. Dengan materi yang pertama, membuat garis tegak lurus di titik B pada garis 1. Yang kedua, membagi sebuah garis sama panjang. Yang ketiga, membagi sebuah garis menjadi beberapa bagian sama besar. Yang keempat, memindahkan sudut. Dan yang kelima, membagi sudut menjadi 2 sama besar. Yang keenam, menentukan titik pusat lingkaran. Yang ketujuh, memberi segi 5 beraturan. Yang ke-8, menggambar segi 6 beraturan. Dan yang ke-9, menggambar segi N beraturan A, ditentukan jari-jari lingkaran luarnya. Yang B, ditentukan panjang salah satu sisinya. Yang ke-10, menggambar bentuk bulat telur atau disebut oval. Yang ke-11, menggambar busur lingkaran yang menyinggung pada 2 garis tegak lurus. Yang ke-12, menggambar bentuk elips. Dan yang ke-13, yang terakhir, menggambar parabola. Selanjutnya, bentuk geometris. Menggambar bentuk geometris adalah menggambar bentuk yang berhubungan dengan sifat garis, sudut, bidang, dan ruang.
Untuk menggambar bentuk-bentuk geometris dipergunakan alat-alat gambar seperti 1. Penggaris segitiga. Yang kedua, mister. 3. Jangka. Dan yang keempat, pensil. Oke, berikutnya beberapa konstruksi dasar bentuk gambar geometris. Yang pertama, membuat garis tegak lurus di titik V pada garis pertama. A. Buat garis 1 mendatar. B. Buat busur lingkaran dengan titik V sebagai titik pusatnya menggunakan jangka sehingga berpotongan dengan garis 1 di titik 1 dan 2. C. Dengan titik 1 dan titik 2 sebagai titik pusat, memakai jangka, buatlah 2 busur lingkaran yang saling berpotongan di titik 3 dengan jari-jari yang sama. D. Hubungkan titik P dengan titik 3. Garis penghubung P/3 ini merupakan garis yang tegak lurusnya terhadap garis I. Di bawah ini adalah contoh gambar garis tegak lurus pada garis L di titik P. Berikutnya, yang kedua, membagi sebuah garis sama panjang. Di sini ada 3 paragraf. 3. Yang A, buat garis AB. Yang B, buatlah 2 busur lingkaran menggunakan jangka dengan jari-jari sama berpusat di titik A dan B. Kedua busur berpotongan di titik A dan B. C. Tariklah garis AB yang memotong garis A dan garis B di titik 0. Maka 0 dan A sama dengan 0 dan B, atau di titik 0 tepatnya di tengah-tengah garis A dan B, dan garis A sama B tegak lurus terhadap garis A per B. Di samping ini adalah gambar yang membagi sebuah garis sama panjang. Di sini kita bisa melihat sebuah garis sama panjang. Berikutnya, yang ketiga, membagi sebuah garis menjadi beberapa bagian sama besar. Yang A, buat garis A, B untuk dibagi menjadi 6 bagian sama besar. B. Tariklah garis pertama sembarang dari titik A atau bisa juga dari B. C. Bagilah garis
pertama menjadi 6 buah dengan jarak yang sama, dengan titik pembagi dari 1 sampai 6. D. Hubungan titik B dengan titik 6. E. Tarik garis dari titik 1 sampai dengan titik 5 sejajar dengan garis B sampai dengan 6. Maka garis A dan B dapat terbagi menjadi 6 bagian sama besar. Di samping ini adalah gambar membagi sebuah garis menjadi 6 bagian. Berikutnya, keempat, memindai sudut. A. Buat sudut A yang akan dipindahkan pada titik A per 1. B. Buatlah garis I yang berpangkal di titik A per I. C. Buatlah busur lingkaran dengan pusat di A hingga memotong kaki sudut di B dan C. D. Dengan tidak merubah jangka, buatlah busur lingkaran berpusat di titik A per 1 sehingga memotong garis pertama di B1. E. Jarak dari B ke C kita pindahkan sehingga diperoleh jarak B per 1 per C1. F. Hubungan titik A1 dengan titik C1. Maka sudut A telah berpindah ke titik A1. Di samping ini adalah contoh dari gambar memindahkan sudut. Berikutnya 5. Membagi sudut menjadi 2 sama besar. Yang pertama, jika diketahui titik sudutnya A, buatlah busur lingkaran dengan jari-jari R1 sembarang berpusat di titik A, sehingga memotong garis A, B di titik B dan garis A, C di titik I. B. Buat lagi 2 busur lingkaran R2 dengan jari-jari sama berpusat di titik B dan Q. Kedua busur lingkaran tersebut berpotongan di titik T. C. Tariklah garis AT
maka sudut BAT sama dengan CAT. Di bawah ini adalah contoh dari gambar membagi dua sebuah sudut yang diketahui titik sudutnya. Yang kedua, jika tidak diketahui titik sudutnya A, dari titik A tariklah garis yang sejajar, garis CD. B, buatlah busur lingkaran dengan pusat A hingga menghasilkan titik potongan P dan Q. C, tarik garis yang melalui P dan Q hingga memotong garis C, D di R dengan titik pusat di P, dan R buatlah busur kedua arah hingga menghasilkan titik potong S dan T. Garis yang melalui S dan T adalah garis bagi sudut tersebut. Di bawah ini adalah contoh gambar membagi dua buah sudut yang tidak diketahui titik sudutnya. Berikutnya, menentukan titik pusat lingkaran. Sebuah lingkaran yang tidak diketahui titik pusatnya. Untuk mencari titik pusatnya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. A, buatlah garis sembarang yang memotong garis lingkaran seperti garis A, B, dan C, D. B, buatlah garis tegak lurus di tengah-tengah garis A, B, dan C. C, perpotongan garis tegak lurus tersebut di titik M. Titik M merupakan titik pusat lingkaran yang dicari. Di samping ini adalah contoh gambar menentukan titik pusat lingkaran. Berikutnya, tujuh, menggambar segi 5 beraturan. Yang pertama, ditentukan
jari-jari lingkaran luarnya. A. Buat sebuah lingkaran dengan jari-jari tertentu. B. Buatlah garis tengah AB dan CD yang saling tegak lurus. C. Dengan membuat busur R1, R2, dan R3 didapat satu sisi segi 5, yaitu sisi AB. Sisi lainnya sama panjang dengan sisi AB tersebut. 2. Ditentukan panjang salah satu sisinya, misal AB. A. Buatlah 2 buah lingkaran dengan jari-jari AB berpusat di titik A dan B. Titik C dan J perpotongan kedua lingkaran tadi. B. Buat garis dari titik C dan J memanjang ke atas. C. Buat lingkaran lagi dengan jari-jari AB berpusat di C hingga didapat titik D, E, dan F. D. Tariklah garis E, D, dan F, D, dan perpanjanglah kedua garis itu hingga memotong lingkaran ke-1 dan ke-2 di G dan H. E. Buatlah 2 busur dengan jari-jari AB berpusat di G dan H hingga didapat titik 1 atau I. Maka titik-titik A, B, H, I, G merupakan titik-titik sudut segi 5 yang diinginkan. Di bawah ini adalah gambar segi 5 beraturan yang ditentukan jari-jari lingkaran luarnya. Dan yang kedua, gambar segi 5 beraturan yang ditentukan panjang salah satu sisinya. Berikutnya,
Kedelapan, menggambar segi 6 beraturan. 1. Ditentukan jari-jari luarnya. A. Buat sebuah lingkaran dengan jari-jari tertentu. B. Buatlah garis tengah lingkaran yang saling berpotongan tegak lurus di titik A dan D. C. Buatlah busur lingkaran dari titik A dan D yang bersinanggung di pusat M dan memotong sisi lingkaran di B, C, E, dan F. D. Titik A, B, C, dan E dan F adalah titik-titik sudut segi 6 yang diinginkan. Di bawah ini adalah contoh dari gambar segi 6 beraturan yang ditentukan jari-jari lingkaran luarnya. Yang kedua, ditentukan panjang salah satu sisinya. A. Buat garis AB dengan panjang tertentu. B. Buatlah dua buah busur lingkaran dengan jari-jari AB berpusat di A dan B hingga didapat titik M. C. Dengan berpusat di M, buatlah lingkaran yang melalui titik A dan B. D. Ukurlah panjang AB pada keliling lingkaran hingga didapat titik-titik C dan D, E, dan F. C, D, E, dan F. Titik tersebut merupakan titik sudut segi 6 yang diinginkan. Di bawah ini adalah contoh dari gambar segi 6 beraturan yang ditentukan salah satu sisinya. Berikutnya, menggambar segi N beraturan. A. Ditentukan jumlah segi N pada lingkaran. Misal N sama dengan 9 dan jari-jari lingkaran. A. Buat lingkaran dengan panjang jari-jari tertentu. Garis tengah A, B, dan titik pusat M. B. Bagilah garis AB menjadi 9 bagian sama besar. C. Buatlah busur lingkaran dengan jari-jari
1/9 AB berpusat di titik A hingga didapat titik E. D. Buatlah busur lingkaran dengan jari-jari ME berpusat di M hingga didapat titik F. E. Hubungkan E dengan F. Garis ini memotong keliling lingkaran di G. Jarak G ke titik 3 adalah panjang persegi 9 yang dicari. Di samping ini adalah contoh dari gambar segi N beraturan yang ditentukan jari-jari lingkaran luarnya. Berikutnya, B. Ditentukan panjang salah satu sisinya. A. Perpanjanglah garis AB dan buatlah setengah lingkaran dengan jari-jari AB berpusat di B hingga didapat titik P. B. Bagilah AP menjadi 2 kali N sama dengan 2x 7. 2 kali 7 sama dengan 14. Bagian sama besar. C. Buatlah busur dengan jari-jari 1/14 AP berpusat di A hingga didapat titik Q. D. Buatlah busur dengan jari-jari K, B berpusat di B dan tarik garis dari tengah-tengah AB hingga berpotongan dengan busur tadi di M. E. Dengan berpusat di M, buatlah lingkaran yang melalui titik A dan B. F. Ukurlah panjang AB pada keliling lingkaran hingga didapat titik-titik C, D, E, F, dan G. Titik-titik tersebut merupakan titik-titik sudut dari segi 7 yang dicari. Di samping ini adalah contoh dari gambar segi N beraturan yang ditentukan salah satu sisinya. Berikutnya, 10. Menggambar bentuk bulat telur, cam atau nok atau hubungan. A. Buatlah lingkaran dengan titik pusat M di mana AB dan CD sebagai garis tengahnya. Kemudian perpanjanglah garis AB. B. Tentukan titik E dan F di mana DE sama dengan CF sama dengan CD. C. Buatlah busur lingkaran EV dengan titik pusat di B. Buatlah pula busur lingkaran DF dan CE dengan pusat di C dan D. Samping ini adalah contoh dari gambar bentuk bulat telur. Berikutnya, 11. Menggambar busur
lingkaran yang menyinggung pada dua garis tegak lurus. A. Buat garis AB berpotongan tegak lurus dengan garis CD di titik B. B. Tentukan dua buah titik T dan T2 masing-masing pada garis AB dan CD di mana jarak PT1 sama dengan PT/2 sama dengan jari-jari lingkaran singgung R yang diketahui. Dengan T1 dan T2 sebagai titik pusat, buatlah busur lingkaran masing-masing dengan jari-jari R yang akan berpotongan di titik 0. Titik 0 inilah yang akan menjadi titik pusat lingkaran singgung dengan jari-jari R. D. Buatlah busur lingkaran dengan jari-jari R dari titik 0 yang menyinggung garis AB di titik T1 dan menyinggung garis CD di titik T2. Samping ini adalah contoh dari gambar busur lingkaran yang menyinggung dua garis tegak lurus. Berikutnya, menggambar busur lingkaran yang menyinggung pada dua garis membentuk sudut tidak tegak lurus. Bila kedudukan antara kedua garis tidak tegak lurus, melainkan membentuk sudut sembarang, maka penggambaran busur singgungnya digunakan cara seperti gambar 4.17 dan 4.18. A. Buat garis sejajar dengan kedua garis yang membentuk sudut dengan jarak R. B. Buat busur lingkaran pada sudut dari titik pusat pada perpotongan garis dengan jari-jari R. Di bawah ini adalah contoh dari gambar busur lingkaran yang menyinggung. Berikutnya 12. Menggambar bentuk elips. Cara pertama, dengan dua buah lingkaran sepusat. A. Buatlah dua buah lingkaran sepusat yang bergaris tengah C dan D untuk sumbu panjang elips dan yang bergaris tengah AG untuk sumbu pendeknya. Garis AG diperpanjang hingga memotong lingkaran besar. B. Buatlah beberapa garis tengah lingkaran sehingga diperoleh titik-titik per 1, 2, 3 dan 1, per 2, per 3. C. Dari titik-titik 1, per 2, per 3, tariklah garis-garis sejajar sumbu AG
dan dari titik-titik 1 per 2 per 3 ditarik garis sejajar sumbu CD. Penarikan garis tersebut akan menghasilkan titik-titik A, B, C, D. Hubungkan titik-titik A, B, C dengan garis lengkung, maka akan diperoleh bentuk elips yang diinginkan. Di samping ini adalah contoh dari gambar elips dengan 2 lingkaran sepusat ditentukan. Berikutnya, cara kedua dengan 4 titik busur. A. Buatlah sumbu panjang AB dan sumbu panjang CD. Kemudian, tariklah garis AC. B. Tentukan titik K pada garis sumbu CD sehingga MK sama dengan MA. Sumbu panjang dan tentukan titik E pada garis AC sedemikian sehingga CE sama dengan CK. C. Tariklah garis tegak lurus pada AE di tengah-tengahnya yang memotong sumbu AB di titik G1 dan sumbu CD di H/2. Buatlah MH/2 sama dengan MH/1 per MG2 sama dengan MG/1. D. Tariklah garis H/2, G/2 atau H/1, G/1 dan H1G2. Titik G1 atau G2, H1 dan H2 merupakan titik-titik pusat 4 busur lingkaran yang akan membentuk elips. Di samping ini adalah contoh dari gambar 4 elips dengan 4 titik pusat busur. Berikutnya 13. Menggambar parabola. Misal, sumbu AB, titik puncak A dan sebuah titik sembarang P. Diketahui A. Buat garis tegak lurus CD pada AB melalui titik puncak A dan garis tegak lurus FE melalui titik P sehingga BE sama dengan BP. B. Bagilah BP dan CP dalam beberapa bagian yang sama dan jumlahnya sama, dan beri tanda 1, 2, 3 dan seterusnya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Pada titik-titik tersebut. C. Tariklah garis-garis sejajar dengan AB melalui titik-titik bagi 1, 2, 3 dan seterusnya. Hubungkanlah titik A dengan titik 1/2/3 seterusnya. Garis-garis ini akan berpotongan pada titik-titik 1/2, 2/3 dan seterusnya yang merupakan titik-titik dari parabola.
D. Hubungkan titik-titik parabola tersebut. Akan lebih baik hasilnya bila menggunakan melengkung. E. Dengan cara yang sama dapat dibuat bagian parabola ke arah bawah secara simetris. Di samping ini adalah contoh dari gambar parabola berikutnya. Macam-macam cara pemberian ukuran. Penyusun ukuran pada gambar kerja dapat dilakukan dengan beberapa macam cara ukuran, yaitu yang pertama, ukuran berantai, yang kedua, ukuran sejajar, yang ketiga, ukuran berurutan, dan yang keempat, ukuran gabungan. Di samping ini adalah contoh dari gambar macam-macam cara pemberian ukuran. Berikutnya, macam-macam gambar potongan. Untuk memperlihatkan bagian dalam suatu benda dengan menggunakan gambar potongan dapat dilakukan dengan cara yaitu 1. Potongan seluruhnya, 2. Potongan separuh, 3. Dan potongan sebagian. Disesuaikan dengan kadar kebutuhan dari bagian dalam yang akan diperlihatkan. Tugas yang pertama, gambar dengan pensil. Gambar teknik, mulai gambar pada PP nomor 4 sampai dengan nomor 20. Yang kedua, digambar di atas kertas gambar A3 dalam satu halaman berisi 6-8 lembar. Yang ketiga, harus digambar sesuai petunjuk yang tertulis pada masing-masing gambar. Yang keempat, garis gambar benda yang diminta harus lebih tebal dari garis bentuknya. 5. Tulisan nama atau NIT dan ditandatangani dan di-scan. Yang keenam, file dikumpulkan paling lambat minggu depan. Sabtu, 22 Desember 2023. Ya WA ketua kelas. Berikutnya, selamat menggambar. Sekian, terima kasih. Ya, sekian dari saya untuk penjelasan mengenai tugas menggambar konstruksi geometri dengan beberapa poin yang saya berikan. Di bagian ke-12, menggambar bentuk elips, itu kita dapat pahami ya teman-teman, ada cara pertama dengan dua buah lingkaran sepusat. Dari A sampai D kita dapat simpulkan hubungan titik-titik A, B, C dengan garis lengkung, maka akan diperoleh bentuk elips yang diinginkan. Dan dapat kita pelajari di samping sini contoh dari gambar elips dengan dua lingkaran sepusat ditentukan. Kita mengulas lagi kembali yang kita sebutkan tadi. Poin yang ke-11, menggambar busur lingkaran yang menyinggung pada dua garis tegak lurus. Di bawah ini dapat kita simpulkan ya teman-teman, titik 0 inilah yang akan menjadi titik pusat lingkaran singgung dengan jari-jari R. Dan yang berikutnya, poin ke-10, kita dapat paham ya teman-teman, tentu dari titik E, F, di mana DE sama dengan CF sama dengan CD. Oke, sekian dari saya untuk
presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau sebagainya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.